Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung presisi dan akurasi dari suatu kelompok data. Ya. Mengapa perhitungan presisi dan akurasi ini penting untuk teman-teman semua pahami? Karena terkait dengan data penelitian, hasil penelitian, terutama untuk yang sering nge-lab nih, yang eksperimen di laboratorium, itu data yang presisi dan akurasi merupakan data yang lebih valid, data yang bisa lebih dipertanggungjawabkan, sehingga dapat lebih dipercaya hasil penelitian atau data-data kita. Bahkan hasil pemeriksaan untuk di lab biologi, klinik, maupun kimia, hasil data yang presisi dan akurat menentukan kualitas dari data tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Pertama, kita akan membahas apa itu presisi. Nah, presisi ini adalah derajat kedekatan kesamaan pengukuran antara data yang satu dengan yang lainnya. Jika hasil pengukuran saling berdekatan atau mengumpul ya, maka dikatakan mempunyai presisi yang tinggi. Dan sebaliknya, jika pengukuran menyebar, maka dikatakan mempunyai presisi yang rendah. Nah, presisi diindikasikan dengan penyebaran distribusi probabilitas seperti yang sudah kita pelajari di distribusi probabilitas ya minggu lalu. Nah, distribusi yang sempit mempunyai presisi yang tinggi dan sebaliknya. Kalau dia menyebar, maka distribusinya menyebar itu artinya presisinya rendah. Nah, ukuran presisi yang sering digunakan adalah standar deviasi. Presisi tinggi yaitu nilai standar deviasinya kecil dan juga sebaliknya. Jadi kalau dibilang ya sebagai contoh yang simpel nih, misal kita terutama perempuan ya, kita kan suka nimbang berat badan. Nah, kita kadang berkali-kali menimbang berat badan kita. Jika timbangan kita memberikan hasil yang presisi, maka akan memberikan angka yang pengulangannya sama. Misalkan berat badan kita 60 kg, maka ketika 2 kali ataupun 3 kali mencoba, jika memang timbangan itu kepresisiannya bagus, maka dia akan tetap menunjukkan angka di 60 kg. Nah, jika kita 3 kali menimbang dan hasil berat badan kita adalah 60 kg, berturut-turut sebanyak 3 kali, maka jelas itu tidak ada standar deviasinya alias 0. Nah, di sini dibuktikan bahwa timbangan ini presisinya sangat tinggi ya, karena kepengulangannya saling berdekatan, bahkan standar deviasinya 0. Oleh karena itu, ukuran presisi sering digunakan adalah standar deviasi. Semakin nilai standar deviasi itu semakin besar, bahkan mendekati nilai rata-rata, maka terindikasi bahwa kepresisiannya juga semakin rendah. Nah, ini adalah rumus dari penentuan presisi. Apa sih syarat presisi itu? Nah, syarat presisi ini dikatakan presisi bila nilai persen RSD ya itu lebih kecil dari 2/3 CV Horowitz, atau juga lebih kecil ya persen RSD lebih kecil dari CV Horowitz. Nah, jadi 2/3 ini opsional, kita boleh menggunakan 2/3 atau boleh tidak menggunakan 2/3. Kapan kita menggunakan 2/3? Itu jika kondisi data kita hasil pengumpulannya hasil pengumpulannya berasal dari analis yang sama, alat yang sama, metode yang sama, sampel yang sama gitu ya, kondisi lingkungan yang sama, laboratorium yang sama gitu ya. Semua kategorinya sama, yang hasil data yang kita ukur, maka itu wajib menggunakan 2/3 CV Horowitz. Karena terindikasinya jika semua elemennya sama, tentu saja pengulangannya harus presisi. Jadi ini lebih ketat lagi dalam persyaratannya. Tapi jika metode sama, sampel sama, namun menggunakan instrumen yang berbeda, maka 2/3 nilai 2/3 ini menjadi gugur. Oke? Baik.
Nah, sekarang di rumusnya. Rumusnya ini ada persen RSD sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Ini adalah rumus persen RSD. Dan CV Horus adalah 2 × 1 min 0,5 log C. Log C ini adalah dikatakan rata-rata dikalikan dengan fraksi konsentrasi. Ya. Nah, apa sih fraksi konsentrasi? Misalkan sampel kita satuannya miligram per liter, maka fraksi konsentrasinya adalah 10⁻⁻⁶. Karena setara dengan ppm, 4 per million. Dan satuan miligram per desiliter, fraksi konsentrasinya ada 10⁻⁵. Kalau satuannya persen, berarti fraksi konsentrasinya 10⁻⁻². Nah, untuk akurasi, nah kalau presisi tadi adalah kedekatan dalam keberulangan datanya, nah kalau akurasi ini adalah derajat kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Ya, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menilai akurasi, yaitu membandingkan nilai sebenarnya ini dengan menggunakan rumus CRM, ya, Certified Real Measurement, dengan rumus kalau error saja yang kita cari itu adalah rata-rata dikurangi nilai CRM-nya. Namun kalau persen error, rata-rata dikurangi nilai CRM dibagi CRM dikali 100%. Nah, secara umum data yang akurat adalah persen error kurang dari 5%, biasanya nih untuk bidang kimia. Untuk bidang klinik, biasanya itu tergantung dari ketetapan peraturan yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan. Ya, misalkan untuk trombosit itu persen error masih bisa ditoleransi sampai 20%. Nah, kemudian cara yang kedua, kalau kita tidak mempunyai nilai yang sebenarnya, maka kita menggunakan persen recovery hitung dengan mengandalkan recovery tabel. Apabila persen recovery hitung lebih kecil dari apabila persen recovery hitung lebih kecil dari persen recovery tabel, maka data tidak akurat. Ya, jadi sebenarnya ada 2 ya. Jadi persen recovery hitung lebih kecil dan atau lebih besar dari persen recovery tabel, maka data tidak akurat. Nah, ini contoh nih ya. Persen recovery-nya rumusnya seperti ini. C3 dikurangi C1 dibagi C2 dikali 100%. Ini adalah untuk mencari persen recovery hitung. Nah, persen recovery hitung itu terdiri dari C3. C3 ini adalah konsentrasi akhir, C1 konsentrasi sampel, ya, dan C2 ini adalah konsentrasi standar yang ditambahkan. Dan ini adalah acuan nilai recovery yang diperbolehkan. Nah, di sini ada latihan soal. Oke, dalam modulnya silahkan dikerjakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.